Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy di konten serunya sepak bola. Selesai banget pertandingan nih sob. Gua memutuskan untuk langsung hajar buat konten, oke. Ya nggak ada yang mengira, nggak ada yang menyangka PSG merupakan tim terbaik saat ini dihajar 3-0 tanpa balas di final Piala Dunia antar klub melawan Chelsea. Oke. Selamat buat fansnya Chelsea, selamat buat pendukungnya Chelsea. Emang Chelsea bermain bermain lebih ngegas terlebih dahulu, lebih panas terlebih dahulu, lebih emosional terlebih dahulu, lebih pengen menunjukkan terlebih dahulu. 7 sampai 10 menit babak pertama tuh merupakan kunci awal Chelsea untuk untuk memompa mentalnya, untuk meyakini mentalnya. Ya, skema yang diturunkan sang pelatih sebagai nakoda tepat sekali di pertandingan ini. Magic Cole Palmer mengacak-acak PSG, 2 gol 1 assist di babak pertama. Istimewa sekali, bahkan di babak pertama aja khususnya Palmer bisa dibilang hat-trick tuh sob, kalau tendangannya nggak menyamping tipis di samping gawang Donnarumma. Emang PSG di babak pertama jujur kurang banget mainnya, drop banget mainnya. Nuno Mendes, siapa namanya, Fabian Ruiz, Vitinha, emang nggak tampil seperti biasanya gitu. Cuman passing hilang bola gampang banget ke detect, gampang banget terbaca oleh defense Chelsea. Oke. Terlebih pas Cucurella berhasil intercept yang 2-1 tuh pemain PSG udah masuk kotak penalti pemain Chelsea 2-1 sama Cucurella, dibaca defense yang sangat bagus buat Cucurella. Ini salah satu permainan defense terbaik dari Cucurella juga di final melawan PSG ini selama di Chelsea lah, kurang lebihnya seperti itu sob. Gol pertama ya karena kesalahan Nuno Mendes juga, kalah duel sama siapa, Gusto ya Gusto dipasang di kanan, Palmer lebih bermain di tengah, lebih untuk untuk mengacak-ngacak, untuk menjadi pemain yang merusak ritme, dan sungguh berhasil. Oke sob, benar-benar kayak Gusto menangin duel sama Nuno Mendes gagal untuk menghalanginya, kalah duel dengan Gusto. Bola ditarik masuk kotak penalti, bola ditarik ke Gusto, dioper ke Palmer, sama Palmer nggak pakai power, cuman ditaruh. Wah, penyelesaian yang bagus oleh Palmer. Jujur Donnarumma di babak pertama juga nggak tahu kenapa bisa tampil bukan seperti kiper terbaik dunia saat ini. Oke. Di babak kedua Donnarumma kayak udah kembali lagi sentuhannya, keren lagi Donnarumma. Tetapi di babak pertama kayak diambil ilmunya oleh kipernya Chelsea, si Sanchez yang sering banget blunder, Sanchez yang penampilannya sering tidak konsisten. Di babak pertama melakukan 4 save luar biasa, terlebih yang sutannya siapa tuh yang digagalkan pakai satu tangan, yang setelah momen intercept di reading defense dari Cucurella, ada pembacaan dari Sanchez, satu tangan, amazing banget sutannya itu digagalkannya. Gol kedua kembali dicetak oleh Palmer. Palmer kali ini yang membuka ruang sendiri di sisi kanan, mendapatkan bola, mendapatkan reaksi football, mendapatkan serangan balik, mendapatkan counter attack sob, dan dia mendribble bola masuk, tekuk bola, ketekuk tuh defendernya PSG.
patah, lalu Palmer mengambil space, di shooting lagi tanpa power, melakukan penempatan kembali, shootingannya ditaruh aja dan menjadi gol. Dan Donnarumma tidak bisa berbuat banyak juga gitu. Emang penempatannya bolanya Palmer lagi bagus-bagus banget. Biasanya sering juga Palmer menempatkan bola seperti itu keluar sob gitu. Gol ketiga dicetak oleh Joao Pedro, pemain barunya Chelsea. Joao Pedro tampil bagus lah bisa dibilang dari babak pertama sampai keluar diganti. Joao Pedro menyelesaikan finishing yang sangat luar biasa. Donnarumma dicungkil, dicop, bola langsung masuk. Tentu saja itu berkat end passing terpas gemilang dari Palmer juga. Ya, Palmer gue bilang Palmer itu menjadi otak magic. Palmer benar-benar merusak defense dari PSG, ditambah PSG defense-nya lagi nggak rapi, defense-nya lagi berantakan, konsentrasi pemainnya lagi jelek banget. Palmernya bisa memanfaatkan itu dengan baik. Palmernya lagi bagus juga sob gitu. Seperti menemukan sentuhannya di putaran awal musim lalu lah gitu, yang sering-sering mencetak gol, sering-sering ngacak pertahanan lawan. Masuklah babak kedua pergantian, gue bilang masuknya Barcola juga telat, menggantikan Kvaratskhelia atau menggantikan siapa, masuknya Barcola juga telat, lupa gue. Terus siapa lagi Sanchez tampil luar biasa. Donnarumma juga kembali tersengat, kembali rapi, kembali bagus. Tetapi Sanchez ini mentalnya udah bagus banget, positioningnya udah keren abis, bisa menahan sutan pemain PSG, terutama Dembele yang udah di depan mata, yang seharusnya udah 95% mungkin gol, bisa ditahan dong pakai refleksnya Sanchez, bisa ditepis dong. Ya emang Sanchez tampilnya lagi biasanya up and down, ini up sekali. Oke sob, sampai saking semangatnya sampai kegeser dah tuh mikrofonnya kan. Si Joao Pedro diganti sama siapa yang dulu, sama siapa lagi lupa gue, sama yang pemain debutan dari tim yang akhirnya degradasi lagi. Ya itu dia gue bilang juga dia tampil bagus, dia bisa memanfaatkan space, dia bisa memanfaatkan reaksi football, mengacak-ngacak pertahanan PSG. Ya untung Donnarumma nyawanya udah kembali gitu. Si Joao Neves layak mendapatkan kartu merah. Cucurella cuman memancing, dia membody doang, tetapi dia tangannya usil Cucurella, rambutnya dijambak, layak merah. Ya, Cucurella berhasil memancing, berhasil mendiskriminasi mentalnya Joao Neves, layaknya merah. Di samping itu di Chelsea ya termasuk tergolong rapi nih. Bisa nggak Chelsea tetapi konsisten di seperti ini terus? Kalau bisa menjadi tim yang berbahaya, cuman masih dalam tanda tanya, pertanyaan besar sob. Oke. Sekali lagi selamat untuk fans Chelsea. Palmer the best, Neto oke, Joao Pedro good, luar biasa lah. Tetapi ya masih sekali dua kali bagus, belum tentu ke depannya juga bisa konsisten. Kita pantau bersama terus sob, oke. Dan ya Sanchez benar-benar amazing, luar biasa, menyita perhatian penampilannya malam ini. Cucurella defense-nya rapi ya. Terus dua gelandang pekerja keras Chelsea, kayak yang kan Enzo didorong box to box, kayak saya sama satu lagi siapa itu tampil luar biasa juga. Oke. Terus bisa menghentikan kreativitasnya Fabian Ruiz dan siapa Vitinha.
ya termasuk luar biasa karena kunci permainan PSG dari dua gelandang tersebut juga Sob, udah gue bahas di konten-konten sebelum gue juga sebelumnya gitu. Oke. Sekian konten serunya sepak bola bersama gua Nunoy. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola bersama gua Nunoy, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan, sob.